Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamba-hamba Allah, Imam Al-Ghazali di dalam karya terkenalnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan tentang seorang ahli maksiat yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat, yang kesehariannya hanya mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran. Namun ketika ia wafat, disolatkan oleh seorang waliullah. Kisahnya adalah di suatu hari yang panas, seorang laki-laki ahli maksiat yang tenggelam di dalam dosa, ia meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia, tidak ada anggota masyarakat yang simpati kepada jenazah laki-laki ini. Laki-laki yang setengah baya, yang tinggal di sudut kota, dihikayatkan yaitu di kota Basrah. Termasuk juga kepada keluarganya. Artinya semua orang membiarkannya. Istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan untuk membantunya, untuk memikul jenazahnya yang pemabuk itu. Ini karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya. Saking dia ini ahli maksiat, si suaminya ini. Jadi ya pagi tidur sampai sore, sore dia berangkat, malamnya beraktivitas di tempat maksiat. Istri almarhum terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda yang berisi jenazah suaminya ke musola. Ia juga tidak menemukan jamaah musola yang berkenan untuk mensalatkannya. Tidak ada. Memikulnya tidak ada, mensalatkannya tidak ada. Begitulah nasib suaminya. Kemudian istri almarhum memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah suaminya. Ia lalu membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka. Untuk apa? Yaitu untuk dimakamkan. Setelah sampai, tidak disangka ia mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama di tempat pemakamannya itu. Ada orang yang seolah-olah sudah menunggu jenazah suaminya untuk menselatkan jenazahnya tersebut. Orang itu tiada lain adalah orang yang zuhud, yang sengaja uzlah di sebuah bukit di tepi kota, dan sudah terkenal kewaliannya di kalangan penduduk. Jadi orang-orang sudah pada tahu bahwa orang tersebut adalah waliullah. Tidak berapa lama tersiar kabar di tengah masyarakat Basrah bahwa orang yang dikenal sebagai waliullah rela dan berkenan menuruni bukit hanya untuk mensalatkan jenazah si fulan, yang si fulan ini dikenal sebagai seorang pemabuk, dikenal sebagai orang yang ahli maksiat. Masyarakat Basrah pun sambil terheran-heran, lalu mereka berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama harismatik itu yang sudah dikenal sebagai waliullah. Untuk apa mereka ikut berbaris? Yaitu untuk mensalatkan jenazahnya.
jenazah si fulan tadi. Yang padahal sebelumnya orang-orang tidak mau menyolatkan, tidak mau mengurus jenazahnya. Tapi setelah sang ulama yang zuhud ini turun, masyarakat pun mengikutinya. Masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada ulama harismatik tersebut. Sang waliullah itu menjawab. Ia mengatakan, dalam mimpi aku mendengar suara langit. Dalam suara itu mengatakan, memerintahkan kepadaku, turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Lalu sholatkanlah dia, karena ia sungguh telah diampuni dosa-dosanya. Setelah mendengar jawaban ulama harismatik yang rela turun bukit itu, kemudian masyarakat Basrah makin takjub dan makin heran. Sedangkan ulama yang harismatik ini juga belum begitu tahu, belum mengerti persis alasan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jenazah laki-laki yang dikenal ahli mabuk dan ahli maksiat ini. Nah, kemudian wali Allah itu lalu ia memanggil istrinya, karena sudah barang tentu istrinya lah yang akan lebih tahu tentang bagaimana perilaku suaminya. Istri almarhum dipanggil, diminta keterangan, digali oleh waliullah ini perihal yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Kira-kira apa yang ia lakukan? Amal apa yang membuat dia diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah ditanya, istri almarhum memulai menceritakan bahwa suaminya semasa hidupnya dikenal sebagai dikenal oleh masyarakat Basrah, yaitu menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan, mabuk, minum minuman seharian, begitu setiap hari. Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanya ulama harismatik tersebut. Sementara masyarakat memperhatikan dengan khidmat jawaban dari istri almarhum ini. Pingin tahu kira-kira apa yang selalu dilakukan oleh almarhum ini. Sehingga sang waliullah sampai bermimpi harus turun untuk menyolatkan karena orang tersebut sudah diampuni dosa-dosanya. Baik, kata istrinya. Dia menjawab, ada 3 hal yang kuingat. Ini jawaban istri almarhum. Yang pertama, setiap kali sadar dari mabuknya waktu subuh, suamiku segera mengganti pakaian. Ia berwudu lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Begitu terus. Yang kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni oleh almarhum. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim itu melebihi kebaikannya terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya sendiri. Subhanallah. Jadi rumahnya itu tidak pernah kosong dari anak yatim. 1, 2 anak yatim dia santuni. Bahkan dikatakan oleh istrinya, kadang-kadang melebihi kebaikannya itu terhadap anaknya sendiri.
Ia sangat mencintai kepada anak yatim, sangat sayang kepada anak yatim. Dan yang ketiga, tidak jarang almarhum suamiku sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu ia menangis dengan penyesalan dan ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar dari suara yang keluar dari lisannya pada saat munajat. Ia mengatakan, suamiku berkata, "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Maksudnya adalah dirinya. Ada 3 tadi. Nah, mendengar keterangan istri almarhum, ulama harismatik ini ia berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranannya yang sebelumnya dianggap pada dirinya dan masyarakat kota Basrah. Kan sebelumnya tadi merasa heran, merasa takjub. Nah, ini adalah sudah menjadikan suatu jawaban. Hilanglah apa yang tadi menjadi kebingungan dan lain sebagainya. Demikianlah cerita yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang sangat populer, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun dari kisah ini kita bisa memetik ada beberapa hal. Atau katakanlah kita sering menyebutnya ada hikmahnya. Nah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak memandang hitam putih seseorang di kalangan masyarakat luas, dan tidak meremehkan kebaikan-kebaikan siapapun sekalipun kecil apapun dalam agama Islam. Jadi, 1, tidak boleh memandang remeh kepada orang lain, tidak boleh memponis hitam putih, ahli neraka, ahli sorga, tidak bisa. Dan yang kedua, jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun, karena ternyata itu bisa menghasilkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini semoga manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.